Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan semesta ini. Dan betapa detail dan telitinya. Dan semuanya itu untuk manusia supaya hidup di atasnya. Luar biasa sekali. Berpuluh-puluh tahun manusia mencoba mencari kehidupan selain kehidupan di planet bumi ini. Sudah menemukan sebuah planet yang ada airnya, tetapi ternyata terlalu dingin, tidak bisa. Ada menemukan planet yang sudah ada airnya, suhunya ya lumayan, tapi terlalu asam, macam-macam. Dan ketika kembali ke bumi ini, ternyata bumi ini luar biasa sekali. Ada air berlimpah-limpah, suhunya pas. Dari yang terendah sampai yang tertinggi itu pas untuk manusia. Udaranya tidak terlalu asam, oksigennya lengkap. Pokoknya sempurna untuk manusia. Bahkan diciptakan ciptaan yang merupakan rantai makanan yang saling mendukung. Sehingga tidak ada satupun ciptaan yang sia-sia. Ular diciptakan untuk memangsa tikus. Tikus ini adalah hama untuk padi-padi dan sebagainya. Dan kalau ularnya terlalu banyak, ada pemangsannya. Raja wali, burung, elang yang makan ular. Semuanya lengkap. Dan Tuhan menciptakan alam semesta ini bertahun-tahun, sabar sekali. Melalui proses alami, benturan sana-sini, membentuk bumi ini supaya menjadi lebih dingin, pas untuk suhu manusia. Dan itu berabad-abad, bahkan berjuta-juta tahun. Supaya pas bisa hidup untuk manusia. Intinya adalah Tuhan itu begitu detail menciptakan sesuatu supaya kita bisa hidup. Luar biasa sekali. Sabar, pelan-pelan, sampai pas untuk manusia. Bahkan kalau di dalam Injil, Tuhan itu bukan hanya memperhatikan kebutuhan kita yang besar-besar. Sakit, berdosa, miskin, dan sebagainya. Bukan itu. Ya itu diperhatikan benar. Tapi termasuk juga makanan. Luar biasa sekali. Detail sekali Tuhan memperhatikan kita itu. Sampai makanan itu diperhatikan. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang berdosa diampuni, yang miskin mendapat kabar baik, yang mati dihidupkan, yang tidak punya makanan diberi makanan. Luar biasa sekali. Tuhan suatu ketika melihat begitu banyak orang dan Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Selalu tergerak oleh belas kasihan dan kemudian mengerti, berempati betapa mereka kelaparan. Dan Tuhan mengatakan kepada para muridnya, kalian harus memberi mereka makan. Dan Tuhan kemudian memperbanyak roti, memperbanyak ikan, supaya mereka bisa makan sampai kenyang, berlimpah-limpah. Dan itu sangat bisa dimengerti. Alam semesta saja diciptakan begitu detail, apalagi masalah makanan. Poinnya adalah kita tidak perlu khawatir apapun. Whatsoever, none, tidak perlu khawatir apapun. Dan Tuhan sudah menegaskan itu. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Tuhan datang memang sebagai penyelamat. Dan karena itu segalanya dibuatnya baik, namanya penyelamat. Yang sakit ya sembuh, yang berdosa diampuni, yang mati hidup, penyelamat. Yang berdosa ditebus, dia penebus. Yang kesepian ditemani, Immanuel. Yang kelaparan diberi makan, bayangkan coba. Dan semesta ini diciptakan begitu sempurna, pas
untuk kehidupan manusia berlimpah-limpah. Di lautan itu diciptakan segala jenis ikan untuk makanan manusia. Dan itu cukup untuk dimakan semua manusia selama-lamanya. Kalau sampai kurang itu karena ada yang serakah. Mengambil bukan untuk kebutuhan makan, tetapi untuk bisnis. Sehingga yang tidak perlu pun diambil. Seandainya manusia ini tidak terlalu intervensi terlalu jauh terhadap ciptaan, hidup manusia itu bahagia, berlimpah-limpah, sejahtera, damai. Karena Tuhan itu memperhatikan kita begitu detail. Sampai yang kecil-kecil, sampai tidak ada makanan aja diperhatikan loh. Lalu kita khawatir itu karena apa? Mengapa khawatir? Sakit, sembuh, mati, hidup. Kesepian ditemani Immanuel. Tidak punya makan, dikasih makan. Lah kurang apa lagi? Coba. Lah kalau sampai tidak bahagia itu, apa ya Tuhan yang salah? Kalau sampai tidak cukup itu, apa ya Tuhan yang salah? Dunia ini diciptakan cukup berlimpah-limpah untuk semua orang. Kalau ada yang kekurangan bukan salah Tuhan. Kalau ada yang khawatir, stres, tidak bahagia bukan salah Tuhan. Salah kita sendiri. Kita itu diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa, disiapkan begitu sabar sampai semesta ini berlimpah-limpah, sampai diciptakan rantai makanan yang detail supaya semuanya itu sustainable, tidak akan berakhir. Supaya manusia ini bisa hidup bahagia, hanya itu. Bahkan ditemani kemudian. Supaya ketika sakit sembuh, ketika gelisah bisa damai, ketika kekurangan bisa kecukupan. Tinggal kita bersyukur dan berbahagia. Hanya itu yang diharapkan. Dan rasa syukur dan bahagia itu harus berasal dari dalam. Supaya kemudian bisa memancar dan dunia ini menjadi penuh dengan damai sejahtera dan cinta kasih. Pesannya cuma satu, tidak usah khawatir, bersyukur, berbahagia. Dan jangan terlalu intervensi terlalu jauh terhadap ciptaan. Tuhan itu menciptakan semesta ini begitu sempurna. Gara-gara manusia intervensi terlalu jauh, maka ada climate change. Pengungsi makin banyak setiap tahun karena perubahan iklim. Lautan mulai kekurangan ikan karena keserakahan manusia. Apa sih yang dicari? Kalau punya banyak sekali, apa ya makannya banyak sekali, malah sakit, terlalu banyak makan. Kalau punya mobil banyak sekali, malah tidak bisa menikmati, karena terlalu banyak. Sebetulnya kebutuhan kita sedikit sekali makan yang cukup, sedikit saja supaya sehat. Kendaraan satu cukup. Kalau perlu sepeda malah lebih sehat daripada duduk terus. Sedikit sekali kebutuhan kita ini sebetulnya. Tetapi keserakahan tidak pernah bisa dipuaskan. Seperti jurang tanpa dasar. Maka yang paling penting adalah cukup, bahagia, bersyukur, dan merasa damai sejahtera. Ujung-ujungnya kan itu. Supaya jangan sampai terkejut pada waktu saatnya tiba. Bekerja dari pagi sampai malam, bekerja dari pagi sampai malam. Sampai lupa mengolah hidup batin, hidup rohani. Ketika pensiun, manula, terkejut. Pensiun, sudah tidak ada kerjaan, sakit-sakitan lagi. Alah, hidup rohani tidak bertumbuh. Alah, yang salah siapa? Mari kita bersyukur. Tuhan begitu detail mencintai kita. Tinggal kita mengimani, bersyukur, berbahagia. Jangan terlalu intervensi terlalu jauh terhadap ciptaan ini. Tuhan itu pinter, paling tidak lebih pinter sedikit dari kita. Maka kita percaya, hidup secukupnya,
selalu bersyukur dan bersuka cita. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan, disiapkan tempat yang penuh damai sejahtera berlimpah-limpah. Dan selalu ditemani dalam suka dan duka. Ketika menemani bukan hanya diam saja, tetapi juga menyembuhkan, menyelamatkan, menebus. Maka mari kita selalu percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.